kasih Bu Eti, Pak Afify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda jabarkan judul Anda tanpa melihat. Judul dari penelitian saya adalah pengaruh tata kelola sumber daya manusia, insentif pajak, dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Demak. Oke, kemudian jenis penelitian Anda apa? Jenis penelitian saya adalah kualitatif karena menggunakan data secara langsung dengan penyebaran kuesioner kepada responden. Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, maaf. Kenapa alasannya kok secara langsung kepada responden data kuantitatif? Karena untuk memperoleh hasil penelitian yang digunakan adalah data dari data UMKM sehingga penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Mungkin pemahaman Anda dengan apa yang Anda tulis, saya yakin berbeda. Intinya di kuantitatif itu harus dasar angka dan pengujiannya melalui statistik. Ya. Oke, berbagai macam pengertian nanti disesuaikan, tapi saya yakin mungkin berbeda dengan apa yang Anda pahami. Kemudian jenis datanya adalah ini barangkali yang Anda maksud. Data ya, apa itu? Data yang pengujiannya secara langsung dengan penyebaran kuesioner. Oke. Kemudian populasinya? Populasinya di Kabupaten Demak pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Kebanyakan nanti di sampelnya atau mungkin yang Anda ambil sebagai data skalanya apa? Dengan menggunakan enggak, maksudnya skala mikro apa kecil? Mikro ya. Kemudian hasil pengolahan datanya. Jadi mulai hipotesisnya dulu. Hipotesisnya variabel 1 tata kelola berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Variabel kedua sumber daya manusia berpengaruh. Yang pertama dulu tata kelola berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Keberlangsungan UMKM. Hasilnya dengan rata-rata jawaban responden menjawab setuju. Mulai dari pengambilan keputusannya dia berpengaruh atau tidak gitu. Dengan berpengaruh, Pak? Ya, disiapkan dengan bagus. Mulai dari alat yang digunakan apa, melalui uji apa, kemudian ketika penilaiannya bagaimana. Melalui uji T dengan hasil nilai T hitung sebesar 3,355 dan nilai signifikan 0,001. 3,35 itu tentu harus dibandingkan dengan tabel yang harusnya lebih besar ya. Lebih kecil? Lebih besar. Nilai tabelnya 1,648. Tabelnya lebih besar? Lebih kecil? Tabel lebih kecil. 1,648. Oke. Anda menggunakan tabelnya menggunakan yang apa ya? Kuartil apa kutil? Yang satu arah. Kemudian untuk yang kedua, variabel kedua sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan UMKM. apa? Berpengaruh negatif. Hasilnya? Dengan hasil nilai T hitung sebesar 3,412 dengan nilai signifikansi 0,001. T hitung lebih besar dari nilai T tabel sebesar 1,648. Ya. Pengaruh. Kemudian untuk konotasinya tadi negatif. Nilai T hitungnya
menghasilkan diperoleh minus 3,412 Pak. Di tabel yang pakai apa? Yang dimasuk ke dalam rumus untuk slope-nya, kemiringannya itu Adjusted R square. Anda buat semangat gesi tadi kan minus, yaitu yang digunakan tabel kamu yang Tabelnya terlibat Pak, tabel itu dan standarisasi yang B. yang mana, apakah sama, nilainya kan beda, mungkin konotasinya negatif bisa sama Menggunakan koefisien ya, karena penambahan dari variabel X1 nya ya, ada kemiringan situ berarti menggunakan koefisien slope-nya. Oke, kemudian ada yang tidak berpengaruh, cuma sumber daya manusia Pak. daya manusia. Koefisien determinasinya berapa? Koefisien determinasinya minus 0,127. Minus 0,127. aja guyon lho. Koefisien determinasi lho. R kuadrat R square. 0,180. Saya lebih percaya dengan koefisien determinasinya daripada hasilnya. Ya, tapi kan kira-kira saja ya, bisa jadi saya salah. Kenapa seperti itu Mbak? Kok 0, sekian itu kira-kira kenapa itu? Atau artinya dulu Koefisien determinasi 0,180 itu mengartikan bahwa semua variabel independen hanya mampu mengidentifikasi sebesar 18% terhadap variabel independen, yaitu keberlangsungan UMKM. iya. Kira-kira apa sebabnya? Selain dari statistik deskriptif, logika gitu, dari hasilnya kan kelihatan jawaban itu. Ya, kalau jawaban kelihatan itu harusnya hasilnya juga enggak signifikan ya, karena hubungannya dengan sampel, mungkin kriteria sampel Anda yang harusnya skalanya lebih tinggi lagi, dan mikro yang kurang memahami barangkali kaitan dengan pernyataan penelitian atau tujuan penelitian, berarti Anda jadi di skala mikro, kemungkinan seperti itu. Mungkin di saran kita selanjutnya, kalau diperluas, kalau nggak tepat juga salah ya, sampelnya diperbesar, kalau nggak tepat sasaran juga. Jadi perbanyak, mungkin diperluas untuk jangkauannya saja ya, supaya lebih bisa digeneralisasi, juga dapat sampel yang lebih besar, bisa jadi itu juga kriteria sampelnya ya, yang tentunya kaitannya dengan pengembangan usaha dan sebagainya, pola tata yang baik itu akan tampak pada skala yang lebih tinggi, karena kan logikanya benar ya, kalau kita mengelola dengan baik bisa berkembang, kalau berkembang ya hasilnya juga membesar, dan semakin besar usahanya, lingkupnya semakin besar, dari manajemennya, dari tata kelola keuangannya itu bagus. Tepatnya tujuan penelitian ini kan arahnya ke sana, benar ya? Ini saya kira cukup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Biar Pak Pimpin ada Pak. Mbak Windasari, untuk atau metode penyebaran kuesionernya bagaimana ini? Menggunakan teknik secara langsung Pak. Gimana itu? Ceritakan waktu kita menyebar. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan mendatangi UMKM di Demak. Mana saja UMKM-nya? Mayoritas itu di Kecamatan Demak sama Bonang. Demak sama Bonang. Oke, ada berapa jumlahnya? UMKM-nya ada berapa? UMKM yang saya sebar itu lebih dari 430-an gitu Pak. 30
380. Yang itu yang bisa diolah. Yang bisa diolah. Ya, yang saya buat di atas 400. Oke. Sudah perlu sekitar 80 ya. Terus hasilnya gimana ini? Tanya tadi. Yang ditolak berapa? 1. Variabel sumber daya manusia. Basis kedua. Kenapa sumber daya manusia kok tidak ditolak? Tidak berdampak pada keberlangsungan UMKM. Karena pada masa pandemi COVID-19 mengalami keterpurukan perekonomian sehingga karyawan tidak mampu mempertahankan usahanya. Berarti kan positif pengaruhnya. Kalau gitu gimana? Itu logika pengaruhnya positif loh. Kemampuan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas perusahaan tidak mampu menjaga keberlangsungan usaha di masa pandemi COVID-19. GF itu apa itu? Uji pengaruh untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu, secara bersama-sama. Kalau T Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Kenapa di sini kok harus ada uji F enggak? Secara bersama-sama. Apakah pengujian secara bersama-sama itu termasuk dalam tujuan penelitian Mbak Winda? Iya Pak, karena untuk mengetahui seluruh variabel independen apakah mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen keberlangsungan UMKM secara keseluruhan. Iya. Jadi tujuan penelitian saudara enggak? Ada enggak di bab 1? Untuk menguji, menganalisis secara bersama-sama ada enggak? Di hipotesis ada enggak? Belum ada kayaknya Pak. Ada kan? Nggak ada. Nah, kenapa kok bisa ada uji F di sini? Kan untuk menguji pengaruh variabel tata kelola terhadap keberlangsungan, sumber daya terhadap keberlangsungan, kan gitu kan? Satu-satu kan? Nah, kok bisa bersama-sama ini dia cerita. Ada uji simultan F ini dia cerita. Kelayakan model. Kelayakan model. Memang ini jadi ya, karena kita sering ngilangin uji T, padahal ya ada beberapa pendapat memang harus disertakan di dalam rumusan seperti itu. Apalagi kaitannya di S1 itu memang seharusnya masuk kalau pendapat saya ya, pendapat saya. Jadi ada pengujian parsial, ada pengujian simultan. Bisa jawab enggak? Jawab saya. Paham ya? Ya udah gitu. Apa Bu Betty? Terima kasih Pak Budi. Mbak Winda Sari. Aku nanti UMKM apa? UMKM di Kabupaten Lebak. Ya, UMKM-nya yang kamu kasih itu usahanya apa saja? Hipotesis Ada yang jasa seperti laundry, salon, tempat pencucian, terus sama produksi pakaian konveksi sama kerajinan dan pengolahan makanan juga. Banyak di mana saja? Mayoritas itu di Kecamatan Demak karena kan banyak UMKM-nya sama judulnya kita Kecamatan Gunung. Kecamatan. Betul. Kecamatan. Ya, sama. Agresi. Yang paling sedikit itu di Kecamatan Karangtengah sama Wonosalam. Kalau yang kamu teliti itu kebanyakan UMKM apa?
UMKM pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Cuma itu banyaknya UMKM apa? Kayak tempe gitu Bu, pengolahan tempe, tahu, telur asin, kue, Itu ada banyak. ya pembuatan kue sama catering. Saya nyebar, kamu tungguin gitu. Ada yang saya tungguin, ada yang saya tinggal, nanti besoknya diambil gitu, diambil lagi. Kadang ada yang ditolak karena alasannya sibuk sama dan lain-lain. Ya kamu juga banyak materi. Iya, Berapa yang kamu sebar? sekitar 430-an, 130. Yang diolah? 380. Terus dengan hasil yang seperti ini, puas nggak kamu hasilnya? Lumayan puas. Apa yang kamu dapat ketika kamu meneliti ini, misalnya ketika dibuat kue atau bagaimana olah data? Kira-kira apa yang kamu dapatkan? Pengalaman apa yang menarik atau yang lebih sedih? Gimana? Yang menariknya itu kan bisa mengetahui mana saja sih UMKM di Demak, itu berbagai macam UMKM di Demak. Terus yang pengalaman sedihnya itu kadang ditolak, nggak mau visi, nggak mau bantu gitu. Terus kalau ditolak, ya sibuk lah gitu ya. Iya, Si mana kamu? ya udah nggak apa-apa, cari UMKM lain lagi gitu. Baik, mungkin cukup ya dari kami. Ada yang menambahkan? Ya, ya jadi apa? Pak, dan Kalau Anda lihat nanti ini di statistiknya ya, tadi kan sudah banyak sampelnya. Dan kemungkinan perbanyak sampel itu kan supaya hasilnya lebih signifikan. Kemungkinan memang sudah salah dalam kriteria sampel. Logika saya ke sana penguatnya bisa dari statistik yang menunjukkan bahwa kalau semakin besar tentu nilai kritisnya, standar errornya akan semakin kecil. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. terima kasih.